Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih masih setia menyaksikan video pembelajaran matematika. Mudah-mudahan ya kabar teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan pohon rentang minimum. Di video sebelumnya, kita sudah menggunakan algoritma Kruskal. Kali ini, kita akan menggunakan algoritma Primms. Sebelum kita memulai ya pembahasannya, di sini teman-teman harus paham konsep dari algoritma Primms. Sederhana sekali di sini ya. Prinsipnya, nanti teman-teman silakan tentukan satu titik node ya, secara sembarang. Jadi sekali lagi, teman-teman harus menentukan satu titik secara sembarang. Langkah selanjutnya, pilih garis yang berhubungan dengan titik tersebut dengan bobot yang minimum. Setelah terpilih, tambahkan ya beserta titiknya. Lakukan hal yang sama ya. Pilih garis yang berhubungan dengan node tersebut ya dengan bobot yang paling minimum. Itu adalah konsep dari algoritma Primms. Sekali lagi, pilih titik secara sembarang. Kemudian pilih garis dengan bobot minimum yang berhubungan dengan titik tersebut. Tambahkan garis tersebut berserta titiknya. Lakukan hal yang sama lagi. Pilih garis dengan bobot minimum yang berhubungan dengan node tersebut. Oke ya, itu adalah prinsipnya. Sekarang kita akan langsung bahas ke contoh ya. Misalkan kita punya suatu graf ya, ini adalah suatu graf ya. Kita akan menentukan bobot minimum dari graf ini. Jelas dengan menggunakan algoritma Primms. Oke. Langkah pertama ya. Mula-mula kita akan buat graf T ya. Graf ini masih kosong ya. Kemudian apa? Ambil sembarang node atau titik dari graf G. Pilihannya banyak sekali ya, dari V1 sampai V8. Bebas, pilih secara sembarang. Kemudian masukkan ke graf T ini. Oke ya, kita pilih ya. Misalkan yang terpilih adalah V1. Titik ini kita masukkan ke dalam graf T. Nah, V1. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, pilih ya garis-garis yang berhubungan dengan node G yang sudah dipilih. Berarti yang ini kan, kita sudah memilih V1. Cari bobot yang minimum. Ya, berarti pilihannya adalah garis E1, E2, dan E3. Ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan V1. Jadi pilihannya E1, kemudian E3, kemudian E2. Nah, di sini. Mana yang kita pilih? Pilih yang bobotnya minimum. 15, 15, 5. Mana yang paling minimum? Ya jelas 5. Berarti kita pilih E2. Ya, kita pilih E2. Kita masukkan ke dalam graf T ini beserta titiknya, ya. Berarti E2 dengan titiknya V7. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya.
Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, ya. Pilih garis yang berhubungan dengan graf T ini. Garisnya mana saja? Ada E1, ya, karena berhubungan dengan V1, ya. E1, E3, ya, berhubungan dengan V1. Kemudian mana lagi? E6, ya, karena berhubungan dengan V7. Kemudian E5 karena berhubungan dengan V7. Nah, itu adalah garis-garis yang berhubungan dengan graf T ini, ya. Pilih yang paling minimum. Kita lihat 15, 15, 18, 15. Yang paling minimum 15. Kita pilih yang mana? Pilih secara sembarang saja di sini. Bebas, ya. Yang terpenting adalah bobotnya minimum, ya. Misalkan kita pilih di sini adalah E1. Kita tambahkan ke graf T beserta titiknya E1 dengan V2. Oke, sampai sini semakin paham ya? Oke. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita harus menentukan garis yang berhubungan dengan graf T ini, ya. Pilihan garis yang memungkinkan adalah E4, ya, E3, E6 dan E5. Kita pilih dengan bobot yang paling minimum, yaitu E4, ya. Kita tambahkan di sini, ya. E4 beserta titiknya V3. Tambahkan ke dalam graf T. Nah, ini adalah hasilnya. Berikutnya, lakukan hal yang sama, ya. Kita pilih garis yang berhubungan dengan graf T ini yang memiliki bobot minimum. Pilihannya, ya, ada E9, ya, karena berhubungan dengan V3. Ada E8 berhubungan dengan V3. Ada E3 berhubungan dengan V1. Ada E6 berhubungan dengan V7. Ada E5 berhubungan dengan V7. Kita pilih yang mana? Ya jelas dengan bobot yang terkecil, jatuh pada 5. Ternyata ada 2, ya. Kita bebas secara sembarang pilih, ya, di antara E8 dan E9. Misalkan kita pilih, ya, E8, ya. Kita tambahkan beserta titiknya. Berarti di sini kita tambahkan E8 beserta titiknya V4. Oke, selanjutnya. Pilih garis yang berhubungan dengan graf pilih garis yang berhubungan dengan graf T ini, ya. Pilihannya E9, E3, E7, E6, E5. Itu adalah pilihannya. Tetapi ada satu yang tidak memungkinkan kita pilih, yaitu E3. Karena kalau kita pilih jelas akan membentuk loop. Sedangkan pohon tidak boleh memuat loop. Berarti E3 kita eliminasi. Tidak mungkin kita pilih. Jadi pilihannya akan lebih sedikit, yaitu E9, E7, E6, dan E5. Kita pilih dengan bobot minimum. Berarti yang E7, karena bobotnya adalah 4. Pilih dengan titiknya juga, berarti V6. Tambahkan ke dalam graf T. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Lakukan hal yang sama lagi.
pilih garis yang berhubungan dengan graf T dengan bobot minimum. Pilihannya E9, E11, ya, E6 dan E5 dan E10. Itu ada pilihannya. Tetapi ada satu garis yang tidak mungkin kita pilih, yaitu E6. Karena apa? Karena akan membentuk loop. Ya, berarti E6 ini kita eliminasi. Tidak mungkin kita pilih. Jadi pilihannya E9, E11, E10, dan E5. Kita pilih dengan bobot yang paling minimum. Ya jelas ini ya E9 karena bobotnya adalah 5. Pilih dengan titiknya juga berarti V5. Tambahkan ke dalam graf T. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan ya. Pilih garis yang berhubungan dengan graf T ini ya. Pilihannya ya antara tadinya E11 ya, kemudian E5, E10. E11 tidak mungkin kita pilih ya karena akan membentuk loop. Jadi kita eliminasi E11. Jadi pilihannya hanya E5 dan E10. Karena bobotnya sama, berarti kita bebas memilih secara acak saja di sini ya. Misalkan kita pilih E10 ya, kita tambahkan beserta titiknya V8 ke dalam graf T. Nah, seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini ya. Oke. Kita sudah tidak mungkin menambahkan garis E5 ya, karena kalau kita tambahkan jelas akan membentuk loop. Bukan termasuk pohon nantinya ya. Berarti proses ya algoritma prims-nya sudah selesai. Tinggal kita tentukan bobot minimum. Ya, kita jumlahkan semua bobot dalam graf T. 15, 5, 3, 5, 4, 5, 15. Kita jumlahkan semua, diperoleh hasilnya adalah 52. Oke, kita review dulu ya di sini ya. Jadi, konsep algoritma prims adalah pilih titik secara sembarang ya, kemudian pilih garis yang berhubungan dengan titik tersebut, pilih bobot yang paling minimum, tambahkan beserta titiknya. Lakukan hal yang sama sampai proses selesai. Oke? Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.